Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa juga kita menikmatkan dengan mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir kelak kita menjadi salah satu golongan umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pencemaran lingkungan udara. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Bayu Duta Firmansyah, yang kedua ada Muhammad Nabil Sinaga, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Zuhairi Lubis. Langsung saja kita masuk ke materinya, yang mana saya yang akan membacakan langsung. Yang pertama, apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah perubahan negatif pada kondisi lingkungan yang disebabkan karena adanya beberapa faktor. Perubahan itu disebut mencemari ketika sudah melampaui ambang batas toleransi yang dimiliki oleh ekosistem yang ada. Penyebab dari pencemaran lingkungan ini sendiri berasal dari berbagai macam faktor. Misalnya seperti aktivitas-aktivitas eksploitasi alam, pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali, sampai pembangunan-pembangunan industri. Ada pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Selanjutnya, adanya pengertian pencemaran udara. Polusi udara merupakan masalah lingkungan yang menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Biasanya, polusi udara berasal dari asap kendaraan, asap pabrik, hingga asap pembakaran kayu. Tapi tak hanya manusia, polusi udara juga dapat berdampak buruk pada kesehatan hewan dan tumbuhan. Dampak negatif polusi udara terhadap hewan tidak jauh berbeda dengan manusia, yakni sama-sama menimbulkan penyakit pernapasan. Polusi udara juga dapat mengganggu keseimbangan lingkungan yang berdampak pada pola hidup mereka. Selain itu, polusi udara juga dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan. Selanjutnya, ada beberapa contoh kerusakan flora dan atau tumbuhan yang disebabkan oleh polusi udara sebagai berikut. Yang pertama, ada gangguan respons fotosintesis. Yang kedua, ada perusakan zat hijau pada daun. Yang ketiga, ada penurunan hasil panen. Yang keempat, daun menjadi bintik-bintik. Dan beberapa penyebab pencemaran udaranya, salah satunya adalah yang pertama, zat sisa pencernaan hewan. Hal ini disebabkan karena pelepasan metana dalam atmosfer dan akhirnya dapat berubah menjadi gas rumah kaca. Yang kedua ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi dengan alami dan disebabkan karena terik dan panas matahari. Asap dari kebakaran hutan juga memiliki kandungan berbagai macam zat yang memiliki kandungan polutan, mulai dari karbon dioksida, sulfur dioksida, dan lainnya. Yang ketiga ada asap pabrik. Asap yang dikeluarkan melalui cerobong-cerobong asap pabrik mengandung zat polutan yang sangat berbahaya seperti hidrokarbon dan karbon monoksida. Yang keempat, ada membakar sampah. Baik dalam skala besar atau kecil, membakar sampah bisa menyebabkan asap dan akhirnya dapat menurunkan kualitas udara. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Nabil Sinaga. Kepada Muhammad Nabil Sinaga, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Cara menanggulangi pencemaran udara. Yang pertama, beli produk dari hasil daur ulang. Yang kedua, hemat energi. Yang ketiga, kurangi kendaraan bermotor. Yang keempat, gunakan produk sustainable. Dan yang kelima, menanam pohon. Keenam, bersepeda atau menggunakan alat transportasi umum. Dan yang terakhir, makan produk organik. Studi kasus. Dalam studi kasus ini, kami mengambil kasus dengan judul Kajian Kualitas Ambien Udara di Kota Semarang. Studi kasus Jalan Setiabudi dan Jalan Anton Sujarwo. Pada penelitian ini, menitik beratkan kepada seberapa banyak kandungan zat karbon monoksida pada pencemaran udara. Hipotesa penelitian ini jumlah kandungan
CO pada udara berbanding lurus dengan jumlah kendaraan atau kendaraan motor roda 4 atau lebih, kelandaian jalan, lingkungan sekitar jalan, dan lingkungan sekitar jalan. Pengambilan sampel dilakukan pada jalan kolektor di Semarang, pada jalan datar, dan pada jalan yang mempunyai berbagai kelandaian dan bersimpangan berlampu. Pada penelitian ini, pengukuran yang dilakukan adalah mengambil sampel kandungan CO pada udara dengan menggunakan alat CO-meter. Tahap penelitian. Yang pertama, alat dan bahan berupa stopwatch, kertas, pulpen, dan CO-meter. Yang kedua, cara pengambilan sampel. Yang pertama, letakkan CO-meter kurang lebih 1-5 meter dari pinggir jalan yang akan melakukan pengukuran CO. Kedua, hidupkan CO-meter bersamaan dengan stopwatch dengan lama sampling di masing-masing titik, yaitu 15 menit. Ketiga, mulai hitung berapa motor dan mobil yang lewat di depan CO-meter. Dan yang terakhir, dengan cara yang sama, lakukan pengukuran di titik sampling berikutnya. Yang ketiga, lokasi pengambilan sampel dilaksanakan pada jalan datar, jalan dengan kelandaian 0,5%, jalan dengan kelandaian 2%, dan yang terakhir jalan dengan kelandaian 5%. Yang keempat, waktu pengambilan sampel dilaksanakan selama 1 hari. Dan yang kelima, analisis data. Yang analisis data meliputi kompilasi data, grafik hubungan CO dengan jumlah kendaraan pada waktu dan kelandaian tertentu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Muhammad Abdul Senaga, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Bayu Duta Firmansyah. Pada Bayu, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Zuhair Lubis. Baik, saya akan lanjutkan hasil dan pembahasannya. Bisa kita lihat di jam tertentu, di jam pagi jam 7 sampai jam 8 dan jam 16 sampai 17. Di situ kita lihat lebih besar baku mutunya ketimbang dari baku mutu yang seharusnya. Yang dimana baku mutunya sampai 15.000 di waktu yang sama, yaitu jam 7 sampai jam 8 dan jam 16 sampai jam 17. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah CO terhadap jumlah kendaraan pada setiap perubahan kemiringan jalan dan terjadi peningkatan jumlah CO terhadap jumlah kendaraan pada jam-jam perjalanan tertentu. Peningkatan jumlah CO tersebut terhadap waktu perjalanan terjadi pada jam perjalanan 7 sampai 8 dan 16 sampai 17, bahkan sampai melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, yaitu 15.000 nm3. Pada jam 7 sampai jam 8 adalah waktu perjalanan terpadat, di mana aktivitas kegiatan seperti berangkat sekolah, berangkat kerja terpusat di jam tersebut. Sedangkan pada jam 16 sampai jam 17 adalah waktu perjalanan terpadat, di mana aktivitas kembali seperti pulang sekolah, pulang kantor terpusat di jam tersebut. Kesimpulannya, polusi udara merupakan masalah lingkungan yang menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Biasanya, polusi udara berasal dari asap kendaraan, asap pabrik, hingga asap pembakaran kayu. Tak hanya manusia, polusi udara juga dapat berdampak buruk pada kesehatan hewan dan tumbuhan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bayu Duta Firmansyah yang telah menjelaskan materi tersebut. Dengan berakhirnya penjelasan dari Bayu, maka berakhir juga lah hasil presentasi kami. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih, dan jika ada kesalahan dari kami mohon maaf. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang tak baik-baik datangnya dari kami. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.